Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian? Sehat-sehat ya? Walaupun kita semua terpisah oleh jarak, keadaan ini jangan sampai mematahkan semangat kita, apalagi untuk belajar ya. Nah, kali ini kelompok kami akan memaparkan mengenai akuntansi negara Italia. Langsung aja ke pembahasan, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi di Italia. Sejarah akuntansi di Italia tidak lepas dari nama Luca Pacioli, yaitu seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas. Beliau lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Beliau juga diakui sebagai bapak akuntansi modern melalui buku-bukunya yang terbit pada tahun 1494. Beliau dianggap sebagai bapak akuntansi modern karena telah merangkum konsep dasar akuntansi yang sekarang disebut double entry. Tapi sesungguhnya Luca Pacioli tidak menciptakan sistem double entry. Ia hanya menulis praktek-praktek perdagangan di Genoa dan Venesia sejak abad 13. Sejak dibukanya jalur perdagangan Mediterania dan dengan Timur Tengah. Nah, tapi walaupun Italia merupakan salah satu negara tempat perkembangan akuntansi dunia, pada saat ini perkembangan akuntansi di Italia tidak lepas pengaruhnya dari negara-negara Eropa dan Amerika. Dan perusahaan-perusahaan di sana menggunakan standar akuntansi yaitu IFRS dan GAAP. Nah, IFRS itu digunakan karena Italia sebagai anggota Uni Eropa. Jadi IFRS digunakan agar lebih mudah melakukan pertukaran informasi antar negara sesama Uni Eropa tersebut. Tapi GAAP boleh dilakukan, boleh diterapkan, tapi untuk khusus internal Italia saja dan tidak boleh konsolidasi dengan perusahaan di luar Italia. Nah, dan untuk regulator domestik Italia untuk mengawasi penggunaan standar akuntansi, dia ada dua, yaitu Banca d'Italia dan Consob. Untuk Banca d'Italia, dia merupakan bank sentral Italia yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi di Italia. Nah, untuk Consob sendiri, Consob itu untuk mengatur peredaran saham di Italia, dan Consob itu memeriksa seluruh laporan keuangan jika perusahaan tersebut akan masuk ke pasar modal. Nah, dan satu lagi struktur laporan keuangan yang harus dilaporkan setiap tahunnya di Italia, yaitu terdiri dari laporan rugi laba yang disertai dengan kerugian maupun keuntungan yang belum direalisasikan. Yang kedua adalah neraca. Terus yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan kebijakan akuntansi yang digunakan. Terus yang terakhir informasi aktiva selama 3 tahun. Demikian singkatnya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Italia. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang terbesar di Italia yaitu pendanaan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah sangat intensif dalam membantu mendorong perekonomian negara melalui pemberi dana. Pemerintah Italia sendiri menawarkan beberapa program pendanaan untuk membantu mendorong pengembangan usaha atau proyek, yaitu yang pertama ada Contratto di Programma, yang kedua ada Localization Agreement, yang ketiga ada the National Program for Research Competitive. Yang kedua yaitu sumber hukum. Italia merupakan negara yang menganut civil law. Civil law sendiri mempengaruhi akuntansi di mana seluruh bisnis harus menyesuaikan prosedur otorisasi, pencatatan akun-akun, distribusi laporan keuangan harus berdasarkan Italian Civil Law. Contoh Italian Code yang mengatur prosedur laporan keuangan yaitu Italian Civil Code nomor 2423
lembaga yang dimana menetapkan komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh perusahaan, antara lain yaitu yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sartini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perpajakan dan ikatan politik dan ekonomi yang ada di Italia. Nah, perpajakan sendiri, pemerintah Italia menurunkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan permintaan domestik. Pengurangan pajak ini akan memberi sekitar 10 juta wajib pajak. Lalu bagaimana dengan ikatan politik dan ekonomi yang ada di Italia? Sistem pencatatan bermasyarakat atau double entry yang berawal di Italia pada tahun 1400-an dan menyebar di Eropa bersama dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya. Inggris mengekspor akuntan dan konsep akuntansi Italia di seluruh wilayah kekuasaannya. Pendukung Jerman saat Perang Dunia yang Kedua menyebabkan Perancis menerapkan plan comptable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya Amerika Serikat di Jepang setelah Perang Dunia yang Kedua. Banyak negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah karena itu dipaksa seperti India atau karena pilihannya sendiri seperti negara-negara Eropa Timur. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perpajakan dan ikatan politik dan ekonomi yang ada di Italia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai inflasi. Italia merupakan salah satu negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya. Hal ini terjadi di tahun 2014 di awal Januari. Masalah inflasi yang terjadi, maka akibatnya akan mempengaruhi penggunaan akuntansi inflasi pada Italia. Hal ini terbukti dengan pergabungannya Italia dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan perekonomian antar anggota, tetapi juga menetapkan sistem akuntansi yang digunakan pada saat inflasi terjadi pada anggota-anggota OECD. Tingkat perkembangan ekonomi di Italia. Italia memiliki 4,4 juta perusahaan yang beroperasi di berbagai industri. Jenis industri yang paling mendominasi di Italia adalah small and medium sized enterprise atau usaha menengah ke bawah. Sedangkan sekitar 3.400 perusahaan berukuran besar atau large companies. Berbagai jenis ukuran perusahaan mempengaruhi penggunaan akuntansi dalam kegiatan operasional di perusahaan. Usaha menengah ke bawah dan usaha kecil tidak diharuskan untuk menggunakan pelaporan keuangan sesuai IFRS atau GAAP. Tetapi penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai IFRS maupun GAAP diwajibkan untuk perusahaan besar atau large companies kepada pabrik. Tingkat pendidikan. Pemerintah Italia sangat begitu mendukung berbagai jenjang pendidikan di Italia. Dengan adanya dukungan pemerintah terhadap pendidikan, hal ini membawa dampak kepada perkembangan akuntansi. Misalnya, pemerintah selalu mengadakan sekolah khusus dalam bidang akuntansi, seminar atau konferensi akuntansi yang disponsori oleh organisasi-organisasi akuntansi dunia. Yang berikutnya adalah budaya. Italia tidak berwujud sebagai negara tunggal sampai penyatuan negara ini pada tahun 1861. Oleh karena itu, penyatuan yang cukup baru ini dan otonomi historis tiap-tiap region yang membentuk semenanjung Italia, ada banyak tradisi dan adat yang kini diakui sebagai milik Italia. Dengan jelas dapat dikenali berdasarkan region asal. Meskipun adanya perbedaan politik dan sosial di region-region ini, sumbangsi Italia bagi warisan dunia dan sejarah Eropa dan dunia masih saja besar. Italia adalah rumah bagi sejumlah besar situs warisan dunia UNESCO. Saat ini ada 47 buah dan kaya akan pembendaharaan seni budaya dan sastra dari banyak periode yang berbeda. Negara ini mempengaruhi banyak budaya dunia, juga karena adanya orang Italia yang berimigrasi ke tempat lain pada masa diaspora Italia. Selain itu, negara ini memiliki kira-kira 100.000 monumen dalam banyak rupa. Misalnya, museum, istana, bangunan, arca, gereja, galeria seni, villa, air mancur, gedung-gedung bersejarah, dan peninggalan arkeologis.
Thanks for watching guys. Jangan lupa belajar dengan fun ya. Stay happy, stay healthy, and stay at home pastinya. Enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.